pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. PPKM dilakukan guna membatasi interaksi pertemuan antar orang dengan orang lainnya maupun kelompok dengan kelompoknya. Di kondisi seperti ini, kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, sangatlah penting kita menerapkan PPKM. Karena dengan adanya PPKM, kita membatasi mobilitas kita beraktivitas di luar sana. Dengan tidak adanya PPKM, kita bebas menjalankan kehidupan kita di luar tanpa tahu bahaya yang sedang menghantui kita. Karena kenapa saya sebutkan menghantui kita? Karena kita tidak tahu sebenarnya kondisi orang yang kita temui setiap hari itu seperti apa. Ketika kita bertemu orang baru, ketika katakanlah kita tidak mengenal orang itu, tapi kita bertatap muka ketika di mall atau di tempat-tempat umum, kita tidak tahu kondisi mereka seperti apa. Ada yang mungkin lagi terkena flu atau apa. Jadi resiko untuk kita terkena COVID pun lebih banyak. Sedangkan ketika kita menerapkan PPKM, kita dibatasi untuk melakukan aktivitas di luar, contohnya dengan WFH. Dengan seperti itu, kita jarang bertemu orang baru ataupun orang-orang yang tidak kita kenal sebelumnya. Jadi, risiko penularan lebih sedikit. Jadi, untuk risiko untuk kita terkena COVID itu sedikit. Dan di luar sana juga menekan angka COVID dengan adanya PPKM ini. Dengan adanya PPKM, sebelum ada PPKM kemarin kasus di Jakarta itu hampir 10.000 lebih. Tapi ketika diterapkannya PPKM, langsung turun drastis yaitu 9.000. Walaupun belum signifikan menurunnya, tapi ada penurunan ketika kita melakukan aktivitas kita di rumah seperti itu ya. Dibandingkan kita melakukan aktivitas kita di luar rumah dan bertemu orang baru. Jadi saya pikir PPKM sangatlah efektif di tengah pandemi seperti ini. Nah, berdasarkan kurva tersebut, kita dapat melihat bahwa pekan pertama diberlakukannya PPKM darurat, yaitu pada tanggal 3 Juli sampai dengan 9 Juli 2021, kasus positif COVID-19 itu masih mengalami kenaikan sebanyak 45,4% dibandingkan dengan satu pekan sebelumnya. Nah, kemudian pada pekan kedua, PPKM darurat diberlakukan, yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli, kasus positif masih mengalami kenaikan sebanyak 43,1% dibandingkan dengan satu pekan sebelumnya, yaitu pada saat diberlakukannya PPKM darurat periode 3 sampai dengan 9 Juli. Namun, apabila dibandingkan dengan periode 19 sampai dengan 25 Juni kemarin, pertumbuhan per pekan selama 2 pekan PPKM darurat ini diberlakukan itu lebih rendah. Pada saat itu, kasus positif naik sebesar 58,3% dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Nah, pertumbuhan kasus positif COVID-19 ini selama 2 pekan diberlakukannya PPKM darurat mengalami perlambatan pertumbuhan secara persentase dibandingkan dengan kenaikan kasus pada 19 Juni sampai dengan 2 Juli 2021. Nah, selama 2 pekan tersebut, kasus positif naik mencapai 122%. Hal tersebut yang menyebabkan PPKM dinilai efektif walaupun belum signifikan karena angka kematian yang masih belum bisa dikendalikan dengan baik. Akan tetapi penyebaran kasus harian dapat ditekan. Nah, setelah dilaksanakan PPKM darurat periode bulan Juli tersebut dinilai cukup efektif untuk menekan penyebaran virus COVID-19, maka keputusan perpanjangan PPKM telah ditetapkan berkala hingga bulan Agustus dengan istilah PPKM yang berbeda, yaitu PPKM level 3 sampai dengan level 4. Kemudian di tengah pelaksanaannya, yaitu periode 3 sampai dengan 12 Agustus, kasus harian mencapai puncaknya yaitu pada tanggal 7 Agustus sebanyak 2.473 kasus. Kemudian kasus sembuh puncaknya yaitu pada tanggal 12 Agustus sebanyak 2.082 kasus dan kasus meninggal paling banyak sudah dilalui pada tanggal 4 Agustus yaitu sebanyak 86 jiwa.
Data di atas menunjukkan salah satu pencapaian positif dari diberlakukannya PPKM selama ini. Walaupun PPKM belum sepenuhnya efektif dikarenakan kasus hariannya masih fluktuatif. Meskipun demikian, kita semua harus mengapresiasi penurunan yang telah terjadi. Tugas bersama ke depannya adalah meningkatkan usaha dalam menekan angka penyebaran virus COVID-19. Nah, jika PPKM ini berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana dan penyebaran COVID-19 dapat dikendalikan dengan baik, maka dari itu perekonomian nasional dapat pulih kembali seperti sedia kala. Di samping PPKM yang dinilai telah efektif selama dijalankan, vaksin juga menjadi pemicu bagi keberhasilan PPKM tersebut. Keberadaan vaksin dinilai akan membawa angin segar bagi penekanan kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Ketika tampak tidak ada harapan, maka teruslah berjuang. Karena ini adalah masa-masa sulit. Percayalah, jika kita menghadapi ini semua secara bersama-sama, kita akan memiliki dunia yang lebih baik dan hati yang lebih bersih. Tetap aman, tetap sehat, tinggal di rumah saja. Mari berkontribusi dalam perang melawan COVID-19. Salam sehat bagi kita semua. Mari kita lawan corona dengan cara mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker. Kita bisa hidup tanpa corona. Semangat, semangat, semangat.